Salam teman baca, kembali lagi di podcast Behind the Book bersama saya Barkah Winata. Kali ini kan kita akan membahas tentang pilihan karir yang sering kali kita tuju di dalam hidup kita. Salah satunya adalah berkarir di sektor publik atau kita sebut saja menjadi pegawai negeri sipil. Itu adalah pilihan dari teman-teman yang merasa bahwa pekerjaan di sektor publik adalah salah satu pilihan yang menarik. Namun di balik itu ada sisi persaingan yang sangat ketat, yang dimana ada pembukaan secara umum dan juga akan ada tes yang begitu banyak harus dilalui untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil. Nah, itu akan menjadi bahasan kita kali ini. Bersama saya udah ada Mas Amin. Apa kabar Mas Amin? Jadi Mas Amin ini juga berkecimpung di dunia buku yang menerbitkan buku-buku apa ya, gampang dibilang membantu untuk tes soal CPNS ya gitu ya. Jadi selama udah dari berapa tahun Mas bikin buku CPNS ini? 9 tahun kalau saya. 9 tahun. Iya. Jadi Hampir udah melewati banyak inilah ya, banyak jenis-jenis soal, banyak Iya. jenis-jenis tes, Iya. dan kebijakan-kebijakan tertentu ya. Iya. Sebenarnya aku termasuk yang awam ya terhadap Hmm. dunia PNS dan juga seleksi CPNS-nya gitu. Nah, apa sih sebenarnya hal paling dasar yang harus kita siapkan ketika mau menjadi saya siap nih menjadi PNS, apa dulu yang perlu saya siapkan gitu sih? Yang pertama jelas karakter ya. Oke. Jadi karakter yang berakhlak gitu kalau istilahnya dari Kementerian BUMN. Bukan Kemenpan. Oh iya. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara gitu. Jadi kita harus punya integritas, moralitas, integritas seperti itu yang tinggi. Jadi karena banyak orang yang masih bukan menganggap ya, yang mentalnya tuh masih mereka ingin jadi PNS, pengen nyari modal, kemudian pengen buka usaha seperti itu. Oh, ngerti. Ya, jadi mentalnya masih individualis seperti itu ya. Jadi untuk kepentingan pribadi dia gitu. Sementara yang diharapkan kan menjadi yang namanya berkarir di sektor publik ya harus memiliki integritas dan moralitas seperti itu. Oke, jadi cara berpikirnya adalah mentalnya bukan untuk diri sendiri. Iya, makanya dalam tesnya nanti itu banyak soal-soal yang menguji masalah seperti itu gitu. Oh, ngerti. Jadi basic awal adalah bagaimana kita memberikan sesuatu mungkin terhadap negara lah ya, mengabdi kepada negara, dan akan dites apakah kamu benar-benar mau mengabdi atau sebenarnya untuk kepentingan kamu sendiri. Iya, nah, itu ketika diturunkan menjadi soal atau materi ujian itu apa sih sebenarnya? Nah, jadi kalau dalam seleksi kompetensi dasar ya nanti ya tes bagian pertama setelah tes administrasi ya ada namanya seleksi kompetensi dasar. Itu nanti ada 110 soal yang terbagi menjadi 3 subtes. Yang pertama itu tes wawasan kebangsaan, kemudian tes intelijensia umum, sama tes karakteristik pribadi. Untuk tes wawasan kebangsaan itu nanti ada nasionalisme, kemudian ada integritas, bela negara, pilar negara, sama bahasa negara. Jadi dalam tes wawasan kebangsaan ini kita sudah mulai diuji nih nasionalisme kita seperti apa, kemudian integritas kita seperti apa. Pandangan integritas itu tentang kejujuran ya, jadi pandangan kita terhadap korupsi, terhadap seperti itu. Kemudian kalau nasionalisme sudah jelas ya tentang kecintaan kita terhadap tanah air. Kemudian bela negara itu tentang peran kita ya nantinya sebagai pegawai negeri sipil atau dalam kaitannya dengan mempertahankan tanah air ini gitu. Jadi tentang ketahanan lah istilahnya itu. Jadi ada pertanyaan tentang undang-undang undang-undang TNI, undang-undang Polri seperti itu. Oke. Kemudian yang keempat itu pilar negara tentang pengetahuan kita terhadap sejarah gitu. Jadi pengetahuan kita terhadap Pancasila, terhadap Undang-Undang Dasar, terhadap konsep NKRI, terhadap Bhinneka Tunggal Ika seperti itu. Kemudian yang terakhir bahasa negara tentunya kemampuan kita dalam berkomunikasi ya dalam menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar seperti itu. Oke, jadi paling dasarnya adalah wawasan tentang negara ya, kebangsaan, bela negara, sejarah. Iya. Setelah itu baru materi lainnya. Iya, setelah itu lanjut ke intelijensia umum. Jadi kalau seperti namanya ya ini seperti tes potensi akademik nih kalau di tes masuk kerja yang umumnya ya. Jadi ada kemampuan verbal, kemudian ada kemampuan numerikal, sama kemampuan figural.
Jadi kalau kemampuan verbal itu kemampuan berbahasa. Nanti soal-soalnya itu ada tentang analogi, kemudian ada tentang penarikan kesimpulan, silogisme, sama tes analitik. Jadi seperti soal cerita gitu. Kemudian kita disuruh menganalisis informasi-informasi dalam teks tersebut. Seperti itu. 110 soal ini? Iya. Seluruhnya pilihan ganda berarti? Seluruhnya pilihan ganda. Jadi 5 Oke. pilihan ganda A sampai E. Jadi tadi setelah itu, setelah tadi wawasan kebangsaan, kemudian Ya, ada intelijensia intelijensia umum, umum. kemudian setelah itu apa? Terakhir tes karakteristik pribadi. Jadi ini menggali lebih lanjut tentang karakter kita ya, tentang profesionalisme, tentang kerjasama, tentang apa? Termasuk menghindari kalau ada godaan korupsi. Seperti itu. Kan. Jadi itu kemudian ada tentang anti radikalisme juga, karena kan sekarang bukan sekarang ya, jadi beberapa tahun kebelakangan muncul paham-paham radikal yang mulai masuk ke sini ya. Jadi tentang terorisme, tentang istilahnya yang bertentangan dengan Pancasila kita gitu. Oke, jadi itu semua dites ada di 110 ada 10 soal ini. Itu. Iya. Nah, kalau tes karakteristik pribadi itu sistem penilaiannya berbeda. Jadi kalau di tes wawasan kebangsaan sama intelijensia umum itu kan sistemnya kalau benar poinnya 5, kalau salah atau tidak menjawab poinnya 0. Oke. Jadi kalau salah 0, kalau tidak menjawab sama 0 juga. Oke, aku pikir ada minus. Enggak ada minus. Kalau benar 3. 5. 5, sorry. Kalau benar 5. Kalau tes karakteristik pribadi penilaiannya berbeda. Jadi kan ada 5 pilihan jawaban ya, A sampai E. Itu semua pilihan jawaban punya poin 1 sampai 5 gitu. Jadi jawaban yang paling benar dapat poin 5, kemudian seterusnya poinnya berkurang 4, 3, 2, 1 gitu. Jadi nggak ada tidak ada 0. jawaban salah. Cuman mungkin tapi kalau nggak dijawab ya 0 nilainya. Oh, kalau dijawab pasti 0. Iya. Jadi harus jawab, kalau tidak harus jawab karena jawab. Harus pasti dapat poin antara 1 sampai 5 gitu. Oke. Seringkali orang kan pingin aku mau belajar untuk menuju CPNS nih. Nah kan kalau tadi tidak ada buku ini kan pasti orang satu-satunya nyari tes wawasan kebangsaan, aku ambil buku ini. Tes intelijensia aku ambil buku ini. Nah, berarti ada buku yang dari C-Media ini yang All New Tes CPNS ini sebenarnya sudah merangkum hal yang bisa dipastikan akan muncul di tes ini. Oh gitu. Iya. Jadi di buku yang dari penerbit C-Media ini ada semuanya sudah ada di situ. Jadi di seleksi kompetensi dasar tadi tiga-tiganya sudah ada di situ. Gitu. Jadi mulai dari tes wawasan kebangsaan, materi plus prediksi soalnya nanti seperti apa. Kemudian tes intelijensi umum sama tes karakteristik pribadi. Iya, dan seolah-olah kita benar-benar mengerjakan soal CPNS. Oke. Seringkali nih orang kan ikut CPNS dan kemudian mendapati soal yang mungkin ada yang menjebak atau akhirnya aku perasaan tadi bener kok, tapi nilainya nggak sesuai misalnya. Apa sih biasanya orang suka terjebak di mana? Paling sering ya di tes karakteristik pribadi tadi itu. Yang diinginkan biasanya gimana kalau misalnya soal seperti jadi, apa? Jadi karakter yang diinginkan itu kan yang seperti yang bilang tadi memiliki profesionalisme tentu, kemudian kerjasama, kemudian wawasan digital ya, digital mindset gitu. Jadi pengetahuan dia tentang teknologi informasi dan komunikasi, kemudian anti radikalisme seperti itu. Jadi yang diharapkan adalah pegawai negeri sipil yang bersikap memiliki sikap positif terhadap hal-hal tersebut gitu. Jadi kemungkinan jawaban yang sepertinya ideal itu justru bukan jawaban yang terbaik gitu. Jadi jebakan-jebakannya di situ. Jadi kadang-kadang justru sikap yang menurut kita ideal itu justru bukan pilihan yang terbaik gitu. Jadi istilahnya ambil jawaban yang masuk akal gitu. Yang masuk akal. Berarti kalau misalnya, ini ada kunci jawaban juga kan di sini? Ada pembahasannya. Kalau saya mengisi ini dan kemudian latihan terus benar semua, taruh udah sampai passing grade tertentu, itu hampir pasti akan juga mirip dengan yang diteskan kan? Iya. Ada kemungkinan berarti bisa berhasil nih gitu kalau mengisi ini dengan benar. Iya. Oke, berarti memang harus kita pelajari sebagai satu buku wajib ketika mau tes CPNS. Iya, karena ini kan bukan pelajaran sekolah ya yang diajarkan ya. Jadi belajarnya harus dengan buku-buku persiapan CPNS sendiri gitu. Bukan materi yang diajarkan di sekolah gitu. Kan dari 110 nih soal. Kemudian
batas minimum bawahnya gimana? Atau kompetisi aja siapa yang paling tinggi itulah yang Iya, dipilih. nanti ada nilai ambang batasnya ya, tergantung dia jalur mana. Jadi kan ada 4 jalur ya. Yang pertama yang umum. Nah, kalau umum ini punya apa? Punya nilai ambang batas sendiri ya. Kemudian ada jalur cum laude. Jadi untuk pelamar yang mereka lulus dengan prestasi ya, dengan cum laude di kuliahnya itu, dia dapat bukan dispensasi, tapi ambang batasnya itu lebih rendah daripada yang umum gitu. Lebih rendah daripada yang umum. Oh, jadi beda-beda per ini ya? Iya, jadi supaya yang istilahnya yang lulusan-lulusan yang cum laude ini punya peluang lebih tinggi untuk diterima, karena nilai-nilai ambang batas dia lebih rendah daripada yang non cum laude gitu. Kemudian ada juga untuk disediakan untuk dari pelamar yang berasal dari wilayah Papua, jadi Papua Barat, Papua Pegunungan. Itu nanti nilainya juga nilai ambang batasnya juga lebih rendah. Harapannya supaya mereka punya peluang lebih tinggi buat diterima gitu. Oke. Gitu. Jadi karena dari situlah ya ada perwakilan dari timur juga. Supaya peluang mereka lebih tinggi biar bisa mengabdi di wilayah mereka gitu. Jadi yang diharapkan jangan sampai yang PNS di sana justru orang-orang luar daerah gitu. Iya, lebih baik ya di tempatnya sendiri. Iya, seperti itu. Kemudian untuk sekarang sudah ada 2% alokasi untuk penyandang disabilitas, itu juga nilainya juga lebih rendah nilai ambang batasnya. Oke, cuman dia mendaftarnya juga mengisi data-data bahwa dia adalah penyandang disabilitas. Itu nanti ada jalur sendiri. Waktu tesnya juga lebih panjang ya otomatis ya. Kalau normal kan 100 menit. Kalau penyandang disabilitas waktunya lebih lama. Karena kan otomatis mengerjakan soalnya juga lebih lama juga kan ya. Oke. Jadi supaya tidak diskriminatif aja sih gitu loh. Jadi mereka juga punya kesempatan diberikan waktu lebih, kemudian nilai ambang batasnya sendiri juga berkurang gitu, lebih daripada yang jalur umum seperti itu. Oke. Aku coba aku ambil bukunya. Oh ya. Kita coba nih ya, buka satu soal misalnya. Karena aku juga mungkin jangan yang terlalu ini. Coba kalau yang kebangsaan yang mana? Bagian depan sendiri. Ini ya? Ini materinya ya. Ini materinya. Kalau soal di bagian prediksi. Ini ya? Nah, misalkan ini. Nih, misalkan tes wawasan kebangsaan. Saya bisa jawab nggak ini? Nih. Soal nomor 1 nih. Dahulu wilayah Indonesia pernah terbagi atas beberapa negara bagian. Pernyataan tersebut mengindikasikan saat itu negara Indonesia berbentuk serikat. Iya. Benar. Dapat 1 poin. Saya menjadi menuju PNS. Coba yang agak jebak misalnya ya. Coba di yang karakteristik pribadi yang belakang. Oh nih, apa pendapat Anda tentang demonstrasi? A. Tidak setuju karena membuat jalanan macet dan menghambat aktivitas kerja tertentu. B. Tidak setuju karena hal itu percuma saja tidak akan didengarkan. C. Tidak setuju karena banyak pendemo merupakan orang bayaran. D. Setuju karena menyampaikan pendapat dengan lisan maupun tulisan dilindungi oleh undang-undang. E. Setuju selama tidak merusak fasilitas umum. Oke. Ini tertinggi 5. Ya, tertinggi 5. Nanti ada kuncinya kan di sini? Ada di belakang. Ini jawaban saya benar apa saya? Pendapat saya tentang demonstrasi adalah setuju karena menyampaikan pendapat dengan lisan maupun tulisan dilindungi oleh undang-undang. Iya. Itu paling benar? Iya. Bisa dicek di belakang, nanti ada urutan poinnya berapa aja sih gitu kalau. Ini kan halaman iya, 105 ya? Iya. 100. Benar saya. D poinnya 5. Iya. D poinnya 5. Oke, jadi mungkin soal yang ini ya, yang sederhana ya. Iya. Kan ada yang sederhana seperti itu, yang pendek, ada juga yang panjang juga. Iya, yang panjang, cuman mungkin kalau dibacakan kita terlalu lama. Terlalu lama. Oke. Satu lagi nih ya. Nih. Soal nomor 96. Kantor tempat Anda bekerja meminta laporan harian secara online. Sementara Anda adalah bekerja di lapangan yang kadang terkendala sinyal untuk melaporkan kegiatan. Sikap Anda adalah A. Meminta kelonggaran pada atasan untuk melaporkan secara manual.
B. Meminta kelonggaran pada atasan untuk melaporkan saat sinyal sedang bagus. C. Berusaha mencari tempat dengan sinyal bagus untuk dapat melaporkan sesuai ketentuan kantor. D. Meminta teman yang berada di lokasi dengan sinyal bagus untuk dapat melaporkan kegiatan harian saya ke kantor. Atau E. Saat sedang berada di tempat sinyal jelek, saya menunda laporan pada keesokan harinya. Oke, jawaban saya adalah ini menjebak nih. C. Berusaha mencari tempat dengan sinyal bagus untuk dapat melaporkan sesuai ketentuan kantor. Kita lihat ya. Iya, kita lihat. Nomor 96. 96. Kelewatan ya, kelewatan. Oh, kelewat. Nah, ini. 9. Benar, C, nilai saya 5. Berarti saya bisa dong ini menjadi PNS. Belum telat kan, soalnya kan paling tinggi di usia 35. 35. Ya. Nah, saya kebetulan masih di bawah 35. Jadi ngomongin umur. Ya gitu, jadi gambarannya kira-kira seperti itu ya. Cuman ini di luar dari numerik tadi ya. Iya, jadi yang tes legislasi umum kan tadi ada verbal, numerikal, sama figural gitu. Jadi verbal yang tentang analogi, penarikan kesimpulan seperti itu, numerikal tentang deret, berhitung, soal cerita gitu. Dan figural tentang tes gambar gitu. Jadi ada deret gambar, analogi gambar, kemudian ada ketidaksamaan gambar gitu. Oke. Yang sering kita temuin kan sebenarnya buku ini nih membantu banyak orang lah. Ada nggak sih kisah-kisah menarik ketika ada orang-orang yang mungkin merasa terbantu dari buku ini? Mungkin boleh di-share. Banyak sih, tapi lewat email ya biasanya. Gimana tuh dia bilang, wah terima kasih. Jadi iya, ada yang berterima kasih kemudian malah ini menawarkan sebagai reseller gitu karena dia iya, jadi karena dia merasa terbantu, dia lolos menjadi PNS gitu, malah kemudian dia ingin membantu mempromosikan gimana kalau saya bantu jualan nih buku ini gitu. Ada yang seperti itu. Okay. Dia email ada. Jadi seneng lah ya, maksudnya kita bener-bener membawa manfaat lah ya dari menyusun buku ini. Yang aku lihat sebenarnya tebal sekali, ini ada 500 halaman. Iya. Dan menyusun ini mungkin juga perlu ketelitian yang luar biasa. Iya. Kemampuan ya juga membuat soal yang aku sih sebenarnya nggak kebayang ya bikin buku seperti ini. Kira-kira menyiapkan buku ini butuh berapa lama sih? Berbulan-bulan ya. Karena kalau untuk ini sih karena kisi-kisi tidak berubah ya. Jadi untuk yang tahun 2003 ini tidak berubah dari tahun 2021. Jadi tidak butuh waktu lama sih untuk menyusun buku ini. Gitu. Udah berapa lama? Karena beberapa udah ada kisi-kisinya. Iya, jadi karena sama ya dengan yang tahun 2021, tidak ada perubahan. Cuman dari ini, bagaimana teman-teman di C-Media membuat bahwa buku ini tuh ada yang spesial loh ketimbang buku. Karena kalau kita ke toko kan banyak gitu ya, maksudnya yang berderet seperti itu. Bagaimana supaya stand out dan orang tuh mau, yang inilah yang saya pilih untuk memandu saya gitu. Ada nggak trik dari C-Media? Yang pertama sih kalau dari C-Media kita selalu berusaha memberikan informasi yang seakurat mungkin ya. Jadi ketika menyusun buku kita selalu berpatokan pada Permenpan sama Kepmenpan yang terbaru gitu. Jadi seperti apa? Jadi ketika tahun 2021 ada pengumuman berubah, itu kita langsung gerak nyusun yang baru gitu. Jadi karena itu tadi sih kita selalu berusaha untuk memberikan informasi yang akurat itu. Jadi ya mohon maaf ya, tidak seperti buku-buku yang lain yang gimana caranya biar bisa jualan buku cepat. Ketika ada pengumuman, CPNS dibuka nih, mereka langsung mempromosikan buku mereka ya. Jadi istilahnya effort untuk memberikan informasi yang akurat itu kurang gitu. Jadi masih banyak buku yang masih pakai kisi-kisi tahun 2017, masih pakai yang 2019 seperti itu. Oh, jadi berusaha tetap relevan. Cuman kan juga kebijakan seringkali berubah, pengumuman dan segala macam. Bagaimana mengejar itu dari Nah, itu pernah kejadian tuh tahun 2020 waktu pandemi ya. Jadi ketika kisi-kisi 2019 ketika pengumuman dari Permenpan terbit, ternyata ada tambahan materi baru waktu itu, anti radikalisme. Jadi sebelumnya di tes karakteristik pribadi itu belum ada materi anti radikalisme. Kemudian tahun 2020 ternyata ada tambahan itu. Secara umum tesnya tidak berubah, hanya ada tambahan materi anti radikalisme itu. Nah, itu kita langsung gerak tuh ke praktisinya ya. Jadi ke penulis yang memang ahli di bidang itu. Kita kasih e-booknya waktu itu. Jadi karena udah terlanjur beli kan ya, ternyata ada tambahan tes.
Nah, waktu itu kita kasih Oke. e-book waktu itu. Oh, jadi mereka udah beli, terus ternyata tiba-tiba ada Tes itu baru. anti radikal kita kirimkan satu persatu. Ada e-book bisa di-download di situs penerbit C-Media waktu jadi itu. mengumumkan di penerbitnya ya bahwa ada tambahan bisa ada tambahan nih, tinggal download aja gitu. Jadi nggak usah beli buku yang baru kalau sudah beli. Jadi ada tambahan lah yang harus diadaptasi. Iya. Dan selain itu kan sebenarnya dari teman-teman juga kan bikin bentuk lain ya, misalnya ada juga SNBT juga bagian teman-teman bikin ya. Jadi cara kerjanya tuh aku sebenarnya pengen tahu. Jadi kalau ada begini, berarti teman-teman tuh karena sebagai penerbit berarti menghubungi satu persatu orang yang ahli di bidang itu kemudian buat soal gitu. Iya. Jadi pertama kita kalau sekarang sih relatif lebih mudah ya, karena misal untuk SNBT kan sekarang ada simulasinya dari pemerintah. Jadi kita tinggal ngikutin aja tuh dari simulasi tersebut dikembangkan ke bentuk-bentuk yang lain. Tapi kalau CPNS sih memang enggak ya, memang enggak ada hanya ada contoh gitu dari pemerintah, ada contohnya memang. Ada contoh soal ya. Iya. Tapi jadi tinggal ngembangin aja dari situ. Kalau sekarang kita tuh nggak punya akses ke soal aslinya. Nggak bisa. Nggak mungkin bisa ya. Nggak mungkin bisa. Jadi berarti hanya mempelajari kira-kira yang keluar seperti ini. Jadi pertama dari simulasi yang disediakan, kemudian kita biasanya ngadain exit poll. Jadi ke peserta yang sudah lulus itu kita wawancarai. Kayak gimana sih yang tadi soalnya seperti apa gitu. Dan tahun ke tahun mungkin ada perbedaan. Jadi tiap ada ujian baik itu CPNS, UTBK ya SNBT seperti itu kita selalu mengadakan exit poll. Exit poll dari situ kemudian disusunlah ini semua. Iya, aku lihat ada bagian 5. Jadi ini tuh sebenarnya simulasinya, anggaplah ini simulasi ya, berkali-kali ya ini ya. Iya. Ada berapa kali nih Mas? Kalau satu ada buku? 10 paket kalau di situ. 10 paket. Iya. Jadi mereka kalau ini mengisi ini mau nyoba lagi bisa 10 kali nyoba lagi, dan insya Allah sebenarnya kalau 10-10-nya nilainya bagus harusnya sih harusnya bisa tergambarkan juga dinilai nanti di PNS ya. Masalah lulus atau tidak lulusnya mungkin nggak tahu deh apakah maksudnya kan ya ada passing grade-nya juga kan, tapi juga ada nanti ada tahapan selanjutnya. Jadi ini kan membantu untuk tahapan seleksi kompetensi dasar tadi. Oh, setelah itu ada step setelah itu ada seleksi kompetensi bidang. Yang tidak di buku ini? Ada di e-booknya. Jadi di halaman terakhir itu kita nyediain link QR code di sini. Oke. Tinggal di-scan, nanti bisa langsung di-download seleksi kompetensi bidangnya. Oh, jadi nggak hanya berhenti di sini saja? Iya. Jadi tidak hanya satu tahapan, tapi ada beberapa tahapan yang semuanya juga sudah tersedia di sini. Ada CAT, CPNS. CAT itu yang SKD-nya tadi. Psikotes, ada TOEFL juga. Iya. Yang bisa diakses di QR ini. Jadi ada 18 paket untuk seleksi kompetensi bidang di situ. Jadi seleksi kompetensi bidang itu berbeda-beda untuk setiap kementerian. Jadi setiap kementerian nanti ujiannya berbeda, kemudian setiap posisi juga ujiannya akan berbeda. Nah, itu nanti ada panduannya di situ. Oke. Secara umum misalkan ada psikotes, ada TOEFL, ada tes kesehatan, tes fisik gitu, seperti itu. Ada panduannya semua di situ. Jadi memang tidak kita cetak ya, karena nanti biar tidak terlalu tebel. Lumayan tebel ya. Iya, ini aja udah tebel kan. Tebel 500 halaman nih. Iya. Dan ini harganya di 198.000. Iya. Ini udah terupdate untuk CPNS yang paling baru ya, 2023 2024. Nah, mungkin pertanyaan saya adalah kalau sudah semua ini ditahapi kemudian gagal, kan banyak juga teman-teman kita yang coba terus. Ada nggak sih sebenarnya yang tips dari teman-teman dari Mas Amin sendiri ketika menghadapi kegagalan, apakah dicoba terus atau apakah ada batasnya juga bahwa kayaknya udah deh gitu. Nah, itu ada nggak sih sebenarnya? Karena kan pasti udah bertahun-tahun di dunia CPNS ini. Karena ini ya memang harus dicoba terus ya kalau untuk SKD ya. Jadi kebanyakan sih orang gagalnya sebenarnya di SKB-nya sih sebenarnya. SKB? Jadi kalau baca buku ini mah istilahnya kalau SKD udah lewat lah gitu loh. Karena kan sudah lengkap ya latihannya gitu. Jadi tinggal di SKB nanti itu memang PR-nya. Kebanyakan pengalaman pembaca ya di situ. Jadi biasanya ada yang curhat juga sih di email gitu. Jadi dia SKD-nya udah lulus Kak gitu, tapi gagal di SKB gitu. Karena
Ya itu tadi, kalau SKB itu kan ada namanya tes substansi jabatan ya. Tes substansi Oke. jabatan itu memang spesifik untuk setiap jabatan gitu. Jadi kita tidak bisa ngasih itu karena ya ada ribuan kan, ada ribuan Iya. formasi, kita nggak bisa ngasih semuanya tes substansi untuk setiap jabatan gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau ini kan secara umum, sebenarnya Membantu untuk tahap awal gitu. kalau kamu, pokoknya kalau kamu mempelajari ini betul-betul, kamu latihan terus-menerus 10, ada 10 Iya, 10 paket ya. di sini, dipraktekkan terus sampai habis, dan kamu nilai sendiri, kamu dapat nilai berapa, harusnya sih tercermin di nilai kamu Iya. nanti di saat tes sesungguhnya. Iya. Cuman setelah itu tadi ada SKB, Iya. substansi tentang jabatan, memang kamu perlu Riset riset sendiri, lagi, iya. riset sendiri, karena ada banyak sekali ribuan Formasi, jabatan, formasi. Tapi ya menurutku sih bisa lulus di tahap awal juga udah Sebenarnya selangkah lebih maju lagi lah untuk mendekati. daripada yang tidak belajar. Kalau tidak belajar sedikit sekali pasti kemungkinannya. Iya, karena ya itu tadi kan bukan materi yang diajarkan di sekolah ya, jadi Iya. harus belajar materi ini gitu. Iya, nggak bisa yang modal berangkat aja terus Iya. ada apa ya soalnya. Itu tadi saya beruntung aja pas baca ini, oh itu yang mungkin yang mulai gampang. Terus aku lihat juga ada beberapa soal yang ya maksudnya yang numerical tadi kan juga, wah ini gimana nih, memang harus membaca ini agar dapat tahu caranya, soalnya pasti beda kan. Iya. Tapi kita tahu cara rumus untuk menjawabnya dan bisa kita praktekkan di CPNS berikutnya. Oke, ini kan kita di tahun 2023-2024 ya. Mungkin kalau ada kisi-kisi atau apa ya, tips buat teman-teman yang mau CPNS di 2024 itu apa sih? Yang pertama sih harus rajin belajar sih ya, karena ya saya ulangi lagi ya, karena ini bukan materi yang diajarkan di sekolah ya. Jadi mau dia pendidikannya seperti apa ya, kalau mau ikut tes CPNS ya harus belajar buku-buku CPNS ini gitu. Jadi harus ya. Jadi sama itu tadi, karena nanti setelah, meskipun sudah lolos ya di tes seleksi kompetensi dasar, nanti akan ada tes seleksi kompetensi bidang yang ada namanya tes substansi jabatan tadi. Jadi benar tidak asal formasi aku dibuka nih gitu loh, aku daftar ini kemudian tidak mempelajari substansi jabatan di formasi itu ya kebanyakan nanti gagalnya di situ. Jadi benar-benar harus dipelajari, misal posisi dia nanti apa gitu. Oke. Jadi katakanlah posisinya nanti di kepegawaian gitu. Jadi harus benar-benar research tentang apa saja sih pekerjaan untuk staf biro kepegawaian itu apa saja gitu. Rata-rata ngelihat nggak dari CPNS ini, yang dari buku ini yang banyak ngasih testimoni atau ngasih itu tuh lolosnya di bidang apa ya? Macam-macam sih. Macam-macam juga pun. Oke. Ada yang dari kemarin yang terbaru dari testimoni terbaru dari SDM ada. SDM. Jadi energi dan sumber daya mineral, kemudian ada yang dari kesehatan juga ada gitu. Cuman itu sih kebanyakan orang ngasih reviewnya lewat email sih ya, jadi agak susah gitu buat kita nge-publish sih. Oke, jadi kalau punya buku ini kemudian mungkin tahun ini misalnya belum lolos, bisa dipakai untuk tes berikutnya. Kalau tidak berubah. Kalau tidak berubah ya, mudah-mudahan. Ini aja aku lihat udah ada bold nih, anti radikalisme ya, ini karena materi baru kan. Jadi kalau tidak berubah, kalau misal berubah juga pasti akan kita siapkan apa sih yang berubah gitu. Kita cepet kok, kayak dulu yang anti radikalisme itu 1 bulan pengumuman ya, ada materi baru nih anti radikalisme, 1 bulan materinya sudah tersedia di web. Cepet sekali. Dan ini ada bonus QR Code. QR Code-nya nanti di belakang sini ya. Ada buat membantu untuk tahap-tahapnya SKB. Iya, SKB. Ya, tapi ini e-book EID UUD 1945. Ya, untuk mendalami materinya gitu. Mendalami materinya. Oke. Harusnya sih lulus. Tapi ya bagaimanapun hasilnya kita harus bertawakal, berserah bahwa saya sudah melakukan yang terbaik, sudah mempelajari ini semua. Dan tes selanjutannya juga jangan lupa. Dan mudah-mudahan nanti kamu yang berminat untuk menjadi PNS bisa terbantu dari buku ini ya. Terutama kita sih senang, maksudnya semakin banyak yang terbantu ya. Mudah-mudahan kamu beli dengan investasi 198.000 ini menjadi karir yang bisa menghidupi kamu seumur hidup lah, insya Allah. Itu teman-teman, mungkin itu ya yang bisa kita sharing hari ini tentang
CPNS dan suluk-beluk di dalamnya. Terima kasih Mas Amin udah mau berbagi sama kita. Mungkin banyak pertanyaan saya yang belum keluar karena keterbatasan waktu. Nanti teman-teman kalau ada yang mau bertanya silakan komentar di bawah. Nanti kita akan bantu dan mungkin nanti Mas Amin bisa jawab deh, mungkin kita suruh jawab di komentar di bawah kalau ada pertanyaan seputar CPNS. Gitu. Baik. Terima kasih Mas Amin. Buku ini bisa didapatkan di mana Mas Amin? Di Gramedia. Di Gramedia ada? Ada di toko buku online juga toko buku online juga ada. Oke, dengan harga 198.000 udah terbaru di tahun 2023 sampai 2024. Terima kasih teman baca udah mengikuti obrolan kami. Mudah-mudahan kamu mendapatkan manfaat dari obrolan kali ini. Dan lagi buku ini bisa didapatkan di toko buku terdekat. Sampai jumpa.